Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil kunjungan industri berbasis lingkungan berkelanjutan di tebing Breksi. Untuk sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Nelly Fitriani, yang kedua ada saya Yayu Sulawati, dan yang ketiga ada Alia Salwa Romawati. Analisis Wingless Tupai atau WTP. Kegiatan pertambangan kapur di Dusun Sambirejo, Prambanan Sambirejo, Sleman, Yogyakarta sudah berjalan kurang lebih sejak tahun 1980-an. Terhitung lebih dari 20 tahun kegiatan pertambangan kapur tersebut berjalan. Setelah kegiatan pertambangan berhenti, kegiatan pasca tambang yang dilakukan oleh warga sekitar yaitu dengan membuat reklamasi pariwisata. Reklamasi tersebut dapat dikatakan cukup unik dan memiliki nilai ekonomis yang tidak kalah saing dengan kegiatan pertambangan, dengan pembenahan yang kreatif serta regulasi yang jelas dari pemerintah kabupaten atau Pemkab Sleman. Reklamasi dari kegiatan pertambangan dapat juga dijadikan objek wisata. Adanya objek wisata tersebut juga memunculkan potensi lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat. Objek wisata tersebut sekarang dikenal dengan nama Tebing Breksi. Penelitian ini dilakukan di objek wisata Tebing Breksi, Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner. Data tersebut meliputi karakteristik pengunjung sekitar dan pengunjung tebing Breksi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Data sekunder diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata tebing Breksi. Metode yang akan digunakan yaitu metode sampling incidental, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang berkunjung ke objek wisata tebing Breksi. Sedangkan untuk menghitung nilai willingness to pay atau WTP menggunakan analisis contingent valuation method atau CVM dengan melakukan survei secara langsung terhadap responden. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, responden dalam penelitian ini adalah wisatawan atau pengunjung yang datang berkunjung. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara berdasarkan kuesioner menggunakan metode incidental sampling. Jumlah responden yang diambil sebanyak 10 orang. Pengaruh jenis kelamin terhadap willingness to pay dalam upaya perawatan dan pemeliharaan tebing Breksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi seseorang dalam menentukan apakah ia bersedia membayar lebih atau tidak. Dalam hal ini, ketersediaan membayar lebih didasarkan pada rasa peduli dan ketertarikan mereka terhadap sejarah dan warisan budaya tebing Breksi yang ada di Yogyakarta. Pada hasil penelitian ini, bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh nyata terhadap nilai WTP pengunjung tebing Breksi. Pengaruh usia terhadap willingness to pay dalam upaya perawatan dan pemeliharaan tebing Breksi. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia seseorang tidak berpengaruh terhadap WTP karena walaupun responden yang berkunjung adalah yang berusia lebih 20 tahun, tetap bersedia untuk membayar lebih karena dia merasa dia dapat mempelajari tentang bagaimana sejarah dan manfaat dari tebing Breksi tersebut. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi ketersediaan membayar dikarenakan dari seluruh pengunjung yang datang, baik yang pendidikan SMP maupun hingga yang telah menempuh pendidikan S1, sama-sama memiliki pemikiran bahwa mereka bersedia membayar lebih untuk pemeliharaan dan perawatan tebing Breksi, dikarenakan mereka mendapat pengetahuan dan ilmu dan mereka ingin agar tebing ini selalu terjaga dan terawat untuk generasi selanjutnya. Pengaruh pendapatan terhadap WTP dalam upaya perawatan dan pemeliharaan tebing Breksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan seseorang mempengaruhi ketersediaan membayar. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar nilai WTP yang bersedia ia keluarkan. Ketika pendapatan individu naik sebesar 1 satuan, maka diikuti dengan peningkatan WTP sebesar 0,003.
Hasil penelitian ini sejalan dengan seluruh hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif dan nyata terhadap besarnya WTP tebing breksi. Kemudian penelitian mengenai valuasi ekonomi Taman Tebing Breksi bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi total Taman Tebing Breksi. Nilai ekonomi total terdiri atas nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung, nilai penggunaan pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan. Nilai penggunaan langsung Taman Tebing Breksi adalah sebagai objek wisata. Nilai penggunaan tidak langsung berupa keuntungan ekonomi untuk warga desa Sambirejo, dan manfaat edukasi merupakan nilai penggunaan pilihan untuk wisatawan. Nilai keberadaan berupa sarana sightseeing, pemandangan, dan nilai warisan berupa biaya pengembangan Taman Tebing Breksi. Analisis valuasi ekonomi dilakukan dengan beberapa metode sesuai nilainya. Nilai penggunaan tidak langsung dianalisis dengan metode penilaian harga pasar. Penggunaan pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan dianalisis menggunakan metode valuasi kontingensi atau contingent valuation method. Nilai ekonomi total Taman Tebing Breksi sebesar 96.174.458 per tahun, di mana nilai penggunaan langsung merupakan kontribusi terbesar, yaitu 38% dari nilai ekonomi total. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang berpengaruh terhadap willingness to pay WTP wisatawan terhadap tebing breksi adalah pendapatan. Faktor yang tidak berpengaruh terhadap willingness to pay WTP wisatawan terhadap tebing breksi adalah usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir dari responden. Dengan adanya tebing breksi, dampak ekonomi yang diperoleh masyarakat desa Sambirejo adalah berupa lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Berikut lampiran foto-foto yang ada di tebing breksi. Itu tadi hasil penelitian dari kelompok kami di tebing breksi. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan mengetik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.